ayat yang kami bahas adalah ayat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi menyambung dari kelompok-kelompok yang tadi, ya, jadi sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini adalah butuh komitmen. Dan bila dikaitkan dengan pengembangan kampus, maka pentingnya beberapa nilai-nilai yang ada di sini. Yang pertama adalah nilai integritas, yang kedua komitmen, yang ketiga konsistensi dan akuntabilitas. Integritas yang dimaksud di sini adalah adanya keselarasan antara ucapan dan tindakan, khususnya apa saja yang telah kita rencanakan selama di awal ini, maka kita harus mengimplementasikannya dalam 4 tahun ke depan. Kemudian komitmen, bagaimana kita dari setiap saat ini, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, kita menjaga janji dan kewajiban kita untuk mencapai tujuan pengembangan kampus. Dan poin ketiga, konsistensi. Jadi konsistensi ini tentunya konsistensi yang ke arah kebaikan, bukan konsistensi dalam keburukan. Dan yang terakhir, akuntabilitas, mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Kemudian implikasi strategisnya, yang pertama adalah perencanaan strategis, di mana kita mampu memastikan bahwa setiap rencana pengembangan kampus tersebut terukur, tidak di atas awan, mengawang-awang. Jadi realistis dan terukur. Kemudian yang kedua, pengelolaan membangun kerjasama yang kuat dengan stakeholder. Jadi setiap unit-unit yang ada ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri kecuali dengan adanya kerjasama di antara sesamanya. Dan yang paling penting di antara ketiga implikasi dan semua implikasi strategis adalah evaluasi dan pemantauan, di mana setiap tindakan yang kita rencanakan maka kita harus melakukan evaluasi, kemudian memantau apakah sesuai dengan rencana tersebut, sesuai berjalan dengan yang kita inginkan. Demikian dari di mana satu buku ini dikatakan bahwa apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum diuji. Sementara di ayat 143 itu dikatakan bahwa kamu telah mencita-citakan mesti sahih sebelum kamu bertemu dengannya, maka sekarang kami telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Nah, kemudian dari tafsiran itu kami menganalisis ayat ini, makna pada ayat ini, dan kemudian maknanya kami terjemahkan dalam yang pertama, kita harus berjihad ya, selaku sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo harus selalu berjihad di jalan Allah. Jihad dalam arti bahwa kita harus mematuhi semua perintah-perintah dari pemimpin, kegiatan-kegiatan yang diamanahkan kepada kita harus kita laksanakan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab dan selalu berdedikasi terhadap Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, sehingga amanah yang diberikan kepada kita ini memang benar-benar akan bermakna kepada kemajuan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, sehingga unggul itu akan menjadi kampus yang unggul dan berkarakter di internasional. Kemudian yang kedua, ayat ini kami analisis menyangkut dengan untuk mencapai kesuksesan. Nah, jadi kita sebagai akademika, kalau kita ingin mencapai kesuksesan ya, di setiap baik di fakultas maupun di prodi-prodi dan di unit-unit yang ada di Unggul ini, ya, kita harus menghadapi tantangan. Karena memang untuk mencapai Unggul itu banyak tantangan, yang misalnya yang satu harus lanjutkan ke S2, harus melanjutkan ke S3, yang terkait dengan cabang harus terus sampai kalau bisa sampai mencapai prof, sehingga Unggul itu bisa kita capai. Karena kita yakin bahwa kalau kita memang sudah sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang benar, kita sudah yakin apa yang kita laksanakan ini sudah benar, yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan ada.
Kalau itu semua kita sudah laksanakan dengan keyakinan itu bahwa dia akan menunjukkan hasil unggul. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh, serius dan yakinlah bahwa berbeda. Yang keempat, jangan mengira diri kita sukses sebelum menghadapi proses dan tantangan. Jadi marilah kita sama-sama untuk bekerjasama, saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain, sehingga bisa berjalan dengan benar. Kemudian yang kelima, sabar. Jadi sabar. Karena pemimpin ini sifatnya ada surah Al-Baqarah ayat 147 sampai 148 yang diberi tema berusaha menjadi terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'tikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang diterjemahkan, kebenaran itu datang, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Kemudian, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua, sehingga Allah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kaitannya dengan tema terkait berusaha menjadi terbaik, bahwasanya menjadi ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh setiap pegawai di Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah kami tuliskan di sini. Yang pertama, tidak menyembunyikan kebenaran karena Allah Maha Tahu. Kemudian, teguh pada pendirian berdasarkan petunjuk Allah dan juga petunjuk Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan tentang kepatuhan dan ketundukan, yaitu ketaatan kita, baik itu kepada atasan di fakultas ataupun kepada pimpinan di rektorat. Kemudian yang terakhir adalah berlomba-lomba di dalam menegakkan kebaikan atau menebarkan kebaikan. Jadi 4 hal ini yang harus kita pupuk. Pada ayat 147 itu adalah kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Kalau dikaitkan dengan kita sebagai pemimpin di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, kita harus menjalankan tugas atau berkontribusi untuk menciptakan kualitas pendidikan yang unggul dan islami. Kemudian kita dosen harus bisa menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mensejahterakan umat, juga untuk meningkatkan nama baik Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Terus harus ada kompetisi positif di mana kita saling memotivasi antara dosen, pimpinan untuk memberikan terbaik dalam pengajaran, mendidik, melayani mahasiswa. Terus kita harus juga peka, peduli kepada kepedulian sosial, melibatkan diri dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan misi universitas dan ajaran Islam. Kesimpulan dari ayat ini menegaskan begitu pentingnya memiliki orientasi kebenaran dan kebaikan dalam bekerja di universitas
Kemudian yang kedua, disiplin terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan job. Yang ketiga, kebenaran dan kejujuran dalam pelaksanaan program. Keempat, kita juga selalu berusaha membina kolaborasi dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas. Indikator kedua, kerja keras, betul sesuai dengan standar mutu yang banyak kita kenal dengan istilah SOP. Kemudian yang kedua, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Yang ketiga, terbuka. Kita selalu berusaha transparan dalam pengelolaan dana, khususnya pengelolaan dana kampus. Yang kedua, akuntabilitas dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah siap menerima kritik secara konstruktif. Yang artinya Allah tidak akan merubah keadaan dari suatu kaum, tetapi mereka sendiri yang dapat merubahnya. Mana yang terkandung untuk perubahan unggul ke depan? Yang pertama adalah perubahan positif hanya dapat terjadi apabila komunitas maupun individu tersebut berusaha mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Apa saja yang bisa dirubah? Ada 3 poin yang kami tulis di sini. Kerja unggul. Sementara penyerahan hadiah peserta terbaik setelah ini pulang. Peserta teraktif Bapak Dr. Abdul.